Tadi kita fokus membicarakan, mendiskusikan terkait dengan statement yang teman-teman sudah ketahui selama ini adanya transaksi yang 300 triliun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa seperti yang teman-teman pahami, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Sehingga dengan demikian setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun kasus yang terkait dengan perpajakan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ya, kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kita sebut dengan kemarin 300 triliun. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Saya tegaskan untuk beberapa kali, angka yang nilainya ratusan triliun tadi itu adalah angka yang terkait dengan tindak pidana asal, kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Saya pikir sudah clear di situ ya. Ini bukan tentang ini sekali lagi bukan tentang penyimpangan ataupun bukan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Ini lebih karena posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Sama seperti KPK, sama seperti kepolisian, sama seperti kejaksaan, dan masing-masing nilainya juga besar-besar. Bicara penyidik tindak pidana asal KPK, angkanya juga ratusan triliun. Bicara penyidik tindak pidana polisi, angkanya juga besar. Dan bicara tentang penyidikan tindak pidana kepabeanan maupun tindak pidana perpajakan, angkanya luar biasa besar. Makanya kemudian muncul angkanya sekitar 300 triliun tadi. Itu ya teman-teman ya, clear. Harapannya publik juga clear. Kita sama-sama mencintai Kementerian Keuangan, kita sama-sama percaya bahwa Kementerian Keuangan mengedepankan akuntabilitas. Kementerian Keuangan sangat berintegritas sehingga PPATK siap membantu Kementerian Keuangan, PPATK siap membantu apapun yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan. Ya teman-teman, jadi prinsipnya angka 300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai di Kementerian Keuangan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan sejelas. Nah, kemudian kami di Kementerian Keuangan komitmen ini untuk melakukan pembersihan. Tentu kami intens nih dengan Pak Ivan, kita komit gitu. Mengenai informasi pegawai itu kita tindak lanjuti. Itu secara baik, secara proper, kita panggil dan sebagainya. Ya, itu pemirsa konferensi pers yang dilakukan bersama antara PPATK dan juga Kementerian Keuangan pada hari ini, dan diklarifikasi tadi oleh Kepala PPATK bahwa 300 triliun yang sempat diduga oleh masyarakat merupakan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan itu bukanlah korupsi, melainkan berkaitan dengan TPPU khususnya perpajakan dan juga kepabeanan. Kemudian kita semua hari ini pemirsa sore hari ini, malam hari ini juga bertanya-tanya, ini maksudnya gimana sih, perpajakan seperti apa, kepabeanan seperti apa, kalau bukan TPPU berarti bukan korupsi, tapi orang korupsi apakah bisa kira-kira melakukan TPPU? Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan turunannya pemirsa, bagaimana kemudian untuk mencoba mentelisik yang 300 triliun ini kalaulah bukan merupakan uang yang janggal, transaksi yang janggal dalam tindak pidana korupsi ataupun juga hal-hal yang tentu melanggar hukum. Kita akan bahas di sini pemirsa bersama dengan dua orang narasumber saya. Saat ini di studio sudah hadir, yaitu ada Mas Yudi Purnomo, merupakan mantan penyidik KPK dan juga penggiat anti korupsi. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak. Ya, kemudian secara virtual saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Bima Yudhistira, merupakan pengamat ekonomi. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Dan pemirsa, sebetulnya kami juga sudah mengundang pihak dari Kementerian Keuangan, namun pada malam hari ini yang mewakili dari Kementerian Keuangan ini tengah ada rapat penting. Sementara itu dari PPATK juga sudah kami undang, namun sayang sekali malam hari ini kondisi dari Kepala PPATK ini dalam kondisi kurang sehat pemirsa. Jadi kita berdiskusi mencoba berdua saja di sini, bertiga bersama saya begitu. Sebelum menuju ke Mas Bima, saya ingin hadir ke Mas Yudi dulu terlebih dahulu. Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK yang berkaitan dengan korupsi-korupsi, dulu mengurusi soal perkorupsi-korupsian, kemudian
Melihat soal statement yang hari ini membuat kita bingung begitu, apa yang mungkin bisa kita cerna bersama-sama soal bahwa ini nggak ada kaitannya sama korupsi loh gitu, 300 triliun tadi. Ya, tindak pidana korupsi sendiri kan diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 99 ya, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 ya, di mana ada 30 jenis ya tindak pidana korupsi, mulai dari penggelapan, pemerasan, penyuapan, gratifikasi, menyangkut kerugian keuangan negara gitu kan, benturan kepentingan dalam pengadaan. Artinya itu skup dari korupsi. Yang mana nantinya dari skup korupsi ini itu akan dilihat apakah ada upaya pencucian uang untuk mengalihkan, mengaburkan, menyamarkan gitu kan, termasuk juga menerima aset-aset yang diduga dari tindak pidana korupsi. Nah, kembali ke tadi yang disampaikan oleh Mas Ivan ya selaku Ketua PPATK, tentu pertama saya mengapresiasi beliau lah. Ketika di awal-awal ini kan beliau menyampaikan bahwa sudah ada laporan PPATK ke KPK sehingga kan kemudian merebak dan sebagainya. Ya, ketika kasusnya Pak Rafael gitu kan, termasuk kasus-kasus yang lainnya. Nah, Bagus intinya, dong, artinya masyarakat jadi tahu seperti iya, apa. masyarakat jadi tahu yang selama ini hanya di dunia maya, yang selama ini hanya ada di perbincangan, akhirnya terbuka bahwa didukung oleh fakta dari PPATK gitu kan. Ada transaksi mencurigakan. Apa sih transaksi mencurigakan? Ya salah satunya adalah ketika transaksi itu melibatkan profil yang seharusnya tidak melakukan transaksi seperti itu gitu kan. Kemudian di luar kebiasaannya, ya kan biasanya hanya mungkin 10 juta, 20 juta, tiba-tiba 20 miliar gitu kan. Kemudian diduga terkait dengan tindak kejahatan. Jadi seperti itu. Nah, kan banyak episode ya kemarin ya, mulai dari kasus yang penganiayaan, kemudian tidak wajar, kemudian pemanggilan kalau tidak salah sudah 4 yang dipanggil gitu ya, termasuk Tapi hari gini ini deh 2. Mas, kita kan bingung nih Mas dengan kata-kata transaksi janggal nih. Ya. Tapi disampaikan bahwa transaksi janggal ini nggak ada kaitannya dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Tapi ini berkaitan dengan kepabeanan dan perpajakan. Kemudian kita mencerna ini bagaimana sih Mas Yudi? Apa ini maksudnya? Iya, kalau tadi saya perhatikan ya, berarti bahwa ini 300 triliun ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, melainkan ya tindak pidana terkait dengan kepabeanan dan pajak. Artinya sudah benar yang dilakukan oleh PPATK gitu kan, yang hari ini menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, karena di sana TPPU itu juga bisa dilakukan oleh penyidik asal untuk bea cukai gitu kan dan pajak. Jadi itu diatur seperti itu. Nah, sekarang yang menarik adalah ketika tidak ada suap di situ gitu kan, maka harus disampaikan kepada publik siapa dugaan terkait dengan transaksi mencurigakan itu gitu kan. Yang tadi asalnya adalah dari kepabeanan sama pajak. Siapakah orang-orang ya yang diduga terlibat? Ini 300 triliun artinya ini bukan saldo ya. 300 triliun ini kan mutasi rekening gitu kan, mutasi rekening sehingga sebanyak itu totalnya 3 triliun. Ini kan jumlah yang tidak kecil. Saya aja ketika menangani kasus korupsi, misalnya IKTP gitu kan, itu nilai proyeknya aja 5,9 triliun gitu kan. Atau dulu satu senturi itu 6,7 triliun, itu nilai proyek gitu kan. Tapi 300 triliun itu orang berpikir begini, mungkin pertanyaannya 300 triliun itu apakah mungkin kaitannya sama suap? Tapi kan kalau suap korupsi ini sudah terbantahkan. Iya. Kemudian apakah mungkin ini kaitannya ada pajak yang nggak disetor ke Kementerian Keuangan, kemudian dilakukan transaksinya mungkin ke yang pihak yang lain begitu, atau bagaimana lah begitu. Ini sebenarnya tuh jadi yang mencurigakannya di mana, 300 triliunnya ini nyangkut di mana gitu. Itu yang saya katakan bahwa ini kan masih jauh gitu ya. Apakah nanti ada korupsi atau tidak dikaitkan perpajakan dan kepabeanan kan butuh pembuktian. Dan menurut saya jangan di state di awal gitu kan. Harusnya state di awal adalah 300 triliun gitu ya. Ini diserahkan gitu kan, transaksi mencurigakannya kepada baik itu bea cukai gitu kan maupun pajak gitu kan. Nah, nanti kalau di dalam kasus tersebut ada pengembangan kan, ada korupsi kan seperti apa? Karena kan ini kan masih jauh gitu kan. Ini baru dari laporan PPATK gitu kan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah nanti ada yang terlibat atau tidak. Kemudian bagaimana perkembangannya seperti itu, Mbak. Jadi baik. Coba kita sekarang tanya ke Mas Bima dulu. Mas Bima, mendengar statement yang disampaikan oleh PPATK dan juga dari pihak Kementerian Keuangan sendiri, bagaimana melihatnya soal 300 triliun itu nggak ada sama sekali loh korupsi di sana dan tidak melibatkan pihak dari Kementerian Keuangan? Ya, itu statementnya saling membingungkan ya. PPATK kemana, Kemenq kemana, Kemenko Polhukam ya, khususnya Profesor Mahfud MD juga statementnya bahwa ini terkait dengan pencucian uang misalnya. Karena begini,
PPATK tugasnya itu kan sebagai intelijen, melaporkan transaksi yang janggal. Sampai di situ. Nah, tetapi kalau kita lihat keluarnya angka 300 triliun yang dilaporkan PPATK, itu tidak terlepas dari kasus yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi kemudian kalau tiba-tiba keluar konteks, ini bukan terkait pegawai, pajak, dan bea cukai, tentu jadi pertanyaan besar. Apa sih sebenarnya 300 triliun itu, siapa yang terlibat? Kan itu yang publik ingin dapat jawaban. Nah, kemudian kedua, kalau kita lihat ini kan sepertinya jadi pingpong. Dulu Rafael Alun itu kan karena PPATK sudah menyerahkan bahwa ini Irjen Kemenkyu, ada kasus pegawai Anda bermasalah. Ada temuan transaksi yang janggal. Tolong ditindaklanjuti. Kan begitu story-nya nih awalnya ceritanya. Tapi sama Kementerian Keuangan, Irjen itu lambat melakukan tindak lanjut sampai akhirnya terbongkar oleh publik. Ada safety deposit box dan lain-lain. Jadi artinya kalau sekarang apa yang ditemukan oleh PPATK, dan ini informasinya sebenarnya belum clear, ini tindak pencucian uang melibatkan pegawai atau tidak. Kalau dibilang tidak, berarti kontra dengan statement dari Menko Polhukam sendiri. Tapi dan tadi itu kalau disampaikan Mas dokumen Bima itu nggak saya ada rasa paling kaitannya, bagus, ya. nggak ada kaitannya dengan pihak Kementerian Keuangan loh. Loh, ya ada kaitannya. Oke. Karena konteksnya tidak terlepas dari statement Prof. Mahfud MD bahwa ini bagian dari pencucian uang melibatkan ratusan orang dari 2009 misalnya. Nah ini dari Menko Polhukam pegang yang mana begitu? Ini harus diklarifikasi. Tapi menurut saya beginilah. Jadi 300 triliun itu dari temuan itu by name atau dengan nama, dengan alamat lengkap, dengan nomor rekening misalnya, itu sekarang lebih baik tindak lanjutnya ke KPK deh. Ya, jadi jangan dipingpong lagi diserahkan kepada Irjen Kementerian Keuangan untuk melakukan tindak lanjut penyidikan gitu. Itu nggak pas. Lempar saja ke KPK. Kalau sudah ada alat bukti dan tidak bisa membuktikan secara terbalik hasil dari hartanya itu dari mana, apakah dari harta yang memang legal, kan bisa dihitung berapa gaji, berapa tunjangan kinerja dari pegawai ataupun yang terkait bersangkut masalah itu. Kemudian kalau tidak bisa membuktikan, baru masuk ke penyidikan pengembangan lanjutan. Oke. Jadi saya kira ini lead-nya harus KPK atau pembentukan tim khusus yang di dalamnya ada KPK, ada PPATK juga, ada kejaksaan dan kepolisian. Sehingga jangan sampai kasusnya menguap ini. Ini karena angkanya luar biasa nih, 300 triliun itu betul yang disampaikan Mas Yudi tadi. Ini bisa jadi skandal terbesar. Kalaupun itu ada penggelapan pajak, bukan pegawai pajak terlibat, tapi ada penggelapan pajak, kurang bayar pajak, atau sengaja mengaburkan harta, misalnya dalam hal bea cukai dan lain-lain, ini tetap harus diselesaikan. Jadi jangan nanggung seperti ini. Oke, baik. Nah, dengan klarifikasi yang dilakukan oleh PPATK pada hari ini, tadi Mas Bima juga mengatakan ini harus diusut tuntas nih dengan membentuk tim khusus gabungan yang terdiri dari PPATK, Kejaksaan, kemudian juga ada KPK di sana. Bagaimana menurut Mas Yudi? Nanti dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.